Oke, kita mulai ini ya, bahas soal-soal TKA. Oke, kenapa TKA-nya penting? Nih, karena nanti TKA itu untuk salah satu kriteria penilaian kalian di kelas 12 ya, kalau mau masuk PTN ya. Oke, dari sekarang kita akan bahas soal-soal TKA. Oke, tetap stay on mic-nya, nanti Fandi tanya-tanya lagi. Nah, tadi materinya udah Fandi kirim ya untuk soal-soal TKA. Karena soal-soal TKA itu materi dari kelas 10, 11, dan 12. Jadi kalau bisa diisi dari sekarang ya. Dan kalau bisa sediakan buku khusus untuk kumpulan rumus dan latihan soal-soal TKA. Oke? Oke, yang pertama nih yang sederhana dulu. Berarti baik kalian nanti mau ambil jurusan peminatan apapun, kalau TKM, TKA, MTK umum itu soalnya pasti sama ya. Mau peminatan IPA ataupun IPS nanti untuk TKM, TK umum itu soalnya pasti sama, tidak dibedakan. Nah, ini yang akan kita bahas TKM, TK umum dulu ya. Nah, untuk pangkat ini ya. Yang pertama sifatnya akar A. Akar A ini kan A pangkat setengah. Kemudian akar pangkat 3 dari A itu A pangkat 1/3. Akar pangkat N dari A pangkat 1/n. Akar pangkat N dari A pangkat M, ini A pangkat M bagi N. Kemudian sifatnya lagi A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Kecuali kalau misalnya dia ini perkalian kayak gini. Perkalian biasa dan bilangan pokoknya sama. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ya, contohnya gini. Ini Pak dikasih contoh, ntar kamu yang sebelah kerjain sendiri. Ini kan A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Ya enggak? Berarti langkah pertama apa? Yang pertama kamu kerjaan yang dalam kurung dulu nih. Berarti kan A pangkat 5 dikali B pangkat 2. Karena dia akar, maka jadinya pangkat setengah. Sifat yang pertama. Nah, terus dia masuk dalam akar pangkat 3 lagi. Berarti jadinya berapa? Masuk dalam akar A pangkat 3 lagi jadinya pangkat 1/3. Paham nggak tuh kira-kira? Untuk menyatakan akarnya paham nggak nih? Coba Pandit. Paham ya? Oke. Sekarang berarti apa? Kamu kaliin dulu. Nih, sifat yang A pangkat M kali N. A pangkat M kali N. Oke. Berarti A pangkat. Nah, ini kali dulu. 5 kali setengah kali 1/3 gitu kan. Jadi 5 kali setengah kali 1/3. B pangkat. Nah, ini kali ini. 2 kali setengah kali 1/3. Ya. 2 kali setengah kali 1/3. Nah, jadinya berapa nih, Pak? Berarti kan A pangkat. Ini kamu kaliin atasnya nih. 5 kali 1 kali 1 berarti 5. 2 kali 3, 6. B pangkat. Ini duanya bisa dicoret. 1/3, Pak. Bagus, 1/3. Mantap. Jadi A pangkat 5/6, B pangkat 1/3. Oke, Kinanti Tabita paham nggak? Kinanti Tabita paham nggak? Paham, Pak. Paham, Bapak. Oke, Seza Rainar paham nggak? Rainar siapa Rainar? Paham, Pak. Aman. Paham nggak? Paham, Pak. Lovely Kezia paham nggak? Paham, Pak. Oke, Paham, Pak. Farel Abiyu paham nggak? Paham, Pak. Abrar paham? Paham, Pak. Oke, semuanya Pak disebutin satu-satu ya. Ada belum disebutkan nih. Sip. Kalau udah paham, silakan kerjaan sebelahnya dalam waktu 3 menit ya. Kirim jawabannya ke Pandi nih. Ya.
Ini waktunya nih ya, kirim ke WA ya. Ya, silakan. Waktunya 3 menit ya. Coba kirim ya. Abrar, Abiyu, Farel, Keza, Lapli, Dimas, Rainar, Wiratma, Seja, Tabita, Kiranti. Ayo, kirim ke PCWA ya. Silakan. Oke, Lapli, kirimin jawab. Ini caranya. Kirimin caranya, Lapli. Pas saya lagi di luar, jadi nulisnya itu di WA, Pak. Tadi nggak saya tulis jadinya. Oke. Ini ada jawabannya nggak nih? Soalnya tadi nggak kelihatan Pak yang ABCD-nya. Maksudnya saya belum lihat. Oke, sip. Mantap. Bapak Lihat kalau sih. udah ketemu harus dikirim apa caranya ke Bapak. Hmm, Oke, Pak. ini caranya ya, biar Pani lihat nih. Langsung dikoreksi tuh. Udah 1 menit lagi, ayo. Udah kirim ya, Pak. Sip, ntar Pani cek dulu. Udah kirim ya, Pak. Mantap. Oke. Oke, bagus. Hmm. Mantap. Sip. Apa kita pelan-pelan aja ya, biar kalian ngerti ya. Bagus. Hmm. Nah, nih, ini karena kan dia masih dalam akar lagi ya, Tabita ya. Ini udah hampir benar, cuman karena dia dalam akar, dia dipangatin setengah lagi. B pangkat 3/4, I/4. Gitu ya. Oke, silakan direvisi lagi ya, Tabita ya. Nah, oke, yang belum kirim ditungguin ya. Soal yang lagi nggak? Nah, tuh. Jadi, ini kan P pangkat 3, I. Berarti kan dipangkatin setengah, karena yang pertama akar.
Terus diakarkan lagi. Oke, Pak Keja sudah sih. Nah, karena diakarkan lagi, jadinya gimana tuh? Oke. Hmm. Dipangkatkan lagi dengan setengah. Itu kan karena dia masih masuk pangkat, 3 kali setengah, begini gitu. Berarti P 3 kali setengah. I-nya juga sama nih, setengah kali setengah, 1 kali setengah kali setengah. P 3/4, Q 1/4. Oke, tuh. Oke, mantap. Oke, juga udah tadi ya. Sip, udah ngerti semuanya ya. Oke, ini masih awal-awal nih. Mantap, mantap. Oke, lanjut ya. Nah, terus soal TK pun juga nggak hanya ABC-nya, hanya BCD. Nah, dia itu nanti, oke, contohnya pernyataan kayak gini nih. Pernyataan-pernyataan seperti ini ya. Kita lihat lagi. Contoh untuk soal yang kedua. Ya, ini pan dicontohin, ntar kamu kerjakan lagi kayak tadi ya. Nah, berarti ini, kita lihat ya. Kan 3. Ini berapa? 2 ya. Nah, kan 3 pangkat X plus 1, kemudian 9 pangkat X plus 2. Nah, dalam bilangan berpangkat harus kamu ketahui, dia bisa dioperasikan ketika bilangan pokoknya sama. Misalnya gini, 2 itu kan ada 2 pangkat berapa aja tuh? Ada 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Dan seterusnya. Ya, tuh. 2 pangkat 1, 2. Terus 3. 3 juga ada nih. 3 pangkat 1, 3. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. Nah, berarti nih, 3 pangkat X plus 1. Berarti kan 3 pangkat X plus 1. 9 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan X min 2 per 27 itu 3 pangkat berapa? 3 pangkat 3 sama dengan 81. Ya. Terus gimana lagi, Pak? Nah, ini kamu kaliin dulu nih. 3 pangkat X plus 1. 81 jangan lupa tadi. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 ya. Nah, ini kamu kali pelangi. 2 kali X sama 2 kali minus 2. Berarti ini jadinya 3 pangkat 2X minus 4 sama dengan, nah, ini kamu kali silang nih. Tuh, kali silang ya ini ya. Tuh. Nah, jadi 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Oke. Terus gimana lagi, Pak? Tadi sifat pangkat perkalian, pangkatnya harus ditambah. Ini kan dikali kan? Berarti pangkatnya harus ditambah. Artinya 3 pangkat X tambah 1 ditambah 2X minus 4 gitu kan. Sama dengan 3 pangkat 3 tambah 4. Tuh. Terus gimana lagi, Pak? Ini kamu tambahin nih. X tambah 2X. Berarti 3 pangkat 3X. 1 kurang 4 minus 3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, kalau udah seperti ini, tiganya kamu coret. Oke, tiganya kamu coret ya. Jadinya apa nih, Pak? 3X min 7 sama dengan 3. Artinya 3X sama dengan 3 tambah 7. 3X sama dengan 10.
X sama dengan 10/3. Tuh, ya. Nah, kalau dibuat pertanyaan X sama dengan 10/3, artinya 10 bagi 3 berapa? 3. Sisanya 1/3. Ya, artinya yang pertama pernyataannya itu adalah nilai X merupakan bilangan pecahan. Boleh juga gitu ya pernyataannya ya, bilangan pecahan. Atau bisa juga nilai X ini di antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4. Nah, itu jadi dijawab dengan berupa pernyataan-pernyataan ya. Oh, seperti itu. Oke, coba dikirim dulu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira nih? Abrar Abiyu ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Feral Kezia paham ya? Paham, Pak. Iko Lafli paham? Paham, Pak. Grita paham? Paham, Pak. Ainar Seza paham? Paham, Pak. Paham. Nah, nanti paham? Paham ya? Oke, Paham. silakan kerjaan dulu nih. Soal yang panik itu. Di sebelahnya kerjain ya. Nah, ini contohnya deh. Nah, silakan tuh. Kalau ini waktunya 4 menit deh. Dikasih waktu 4 menit. Tuh, 2, 3. Ayo, silakan. Kirim lagi jawabannya ya. Dan itu 2 pangkat X plus 1. 8 itu kan 2 pangkat 3. Dipangkatkan X min 1 per 4 ini kan 2 pangkat 2. Dipangkatkan dengan X. Sama dengan 2 pangkat 4. Gitu ya. Berarti 2 pangkat X plus 1 dikali 2 pangkat. 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, min 3. Per 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 4. Oke, ini dikali silang dulu. Berarti kan 2 pangkat, yang atasnya kamu tambahin, X tambah 3X. Tambah 1 kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2X. Kali 2 pangkat 4. Berarti kan berapa nih 2 pangkat 4X min 2 sama dengan 2 pangkat 2X plus 4. Oke, ini kita coret dulu. Berarti kan apa? 4X min 2 sama dengan 2X plus 4. 4X min 2X sama dengan 4 tambah 2. 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, kalau disesuaikan sama pernyataannya, 3 ini apa? 3 ini merupakan bilangan positif dan terletak antara 2 dan 4. Oke, bagus yang sudah jawab dengan benar dan sudah mengirimkan jawabannya ya. Oke, Farel. Ini Pak. Oke, bagus. Lengkapi dengan opsi pernyataannya ya. Mantap. Nah, hmm. Nah, ini lanjutkan di Raffi nih. Sama dengan 3 gitu. Oke, ini 2X. Oh ya, sip. Silakan lengkapi lagi Raffi ya. Nah, yang berikutnya nih. Tentang barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika nih ya.
Ini pahami baik-baik ya, karena ini cukup panjang nih. Oke, misalnya gini, ada barisan 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Ya, nah 3 ke 7 kan selisihnya 4. 7 ke 11 juga selisihnya 4. 11 ke 15 selisihnya 4. Nah, berarti apa saja yang ada di komponen-komponen ini, Pak? Yang pertama, ada suku pertama. Suku pertama ini yang pertama ini 3. Beda atau selisihnya. Karena selisihnya sama, maka di sini berapa? 4, 4, 4 gitu kan. Maka bedanya 4. Oke? Nah, rumusnya apa? UN. Jadi kalau misalnya masih, ini kan suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat masih bisa dilogikakan. 15 tambah 4, 19, tambah 4, 23, dan seterusnya. Tapi kalau ditanyanya sudah suku 100, kita nggak mungkin manual satu persatu. Maka dari itu ini disebut juga dengan barisan aritmatika. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Rumusnya ya, A tambah N min 1 kali B. N-nya ini adalah banyak suku, B-nya ini beda atau selisih, UN-nya ini suku ke N atau suku terakhir. Nah, karena rumusnya di sini adalah N min 1, N min 1 kali B, gitu ya. Maka di sini setiap ada N-nya itu selalu berkurang 1. Misalnya U4, langsung aja. Berarti B-nya yang berkurang 1. U4 ini sama dengan A tambah 3B. Berkurang 1 kan? U6, A tambah 5B. Gitu ya. U11, A tambah 10B. Selalu berkurang 1. U17 berapa, Seza? Rumusnya. Seza. Seza. A tambah 16B. Cakep. A tambah 16B. Ngerti ya? Nah, ini kalau misalnya diketahuinya barisan aritmatika. Nah, kemudian ada apa lagi, Pak? Ada jumlah suku pertama, jumlah N suku pertama atau SN. Rumusnya SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Maksudnya gimana, Pak? Jumlah suku pertama. Maksudnya gini, ini kan 3, 7, 11. Artinya ada berapa suku nih? Ada 3 suku kan? Nah, ketiga suku ini dijumlahkan, maka disebut jumlah 3 suku pertama. Ya, 3 tambah 7 tambah 11. Berapa? 21. Maka 3, 7, 11 ini dinamakan jumlah 3 suku pertama. Kalau masih 3 gampang, tapi kalau sudah banyak kan nggak mungkin. Seperti itu ya. Terus ada lagi di sini istilahnya aritmatika ada UT. UT itu apa? Suku tengah. Suku tengah ini rumusnya A tambah UN dibagi 2. A-nya suku pertama, UN suku terakhir, dibagi 2 karena dia suku tengah. Harus di tengah-tengah. Contohnya gini, eh, di antara 3 sama 11, suku tengahnya berapa? Kita lihat. Didapatkan 7 dari mana, Pak? A-nya kan 3. UN-nya suku terakhirnya 11. Berarti 3 tambah 11, 14. Dibagi 2 sama dengan 7. Oke. Paham sampai sini ya? Itu definisi dari suku tengah. Dan juga jumlah N suku pertama yang tadi kalian lihat. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soalnya ya. Ini kita ke contoh soalnya. Ini rumusnya dulu nih, 2A tambah N min 1. Oke. Suku ke-6 barisan aritmatika adalah 22. Dan suku ke-9 adalah 27. 27 ini ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu nih. Kita ambil dari yang terbesar nih, U9. U9 kan 27. Terus U6 berapa tuh? 22. 27, 37. 37. 37 ya. Oke. Nah, kemudian tentukan suku pertama, berarti yang ditanya itu adalah tentukan A, kemudian S12, jumlah 12 suku pertama, dan suku tengahnya, UT. Jawab. Oke, lihat sini ya. Sekarang kamu lihat U9.
U9 itu berapa tadi rumusnya? Kezia. U9 apa rumusnya Kezia? Kezia, U9 apa rumusnya? Yang B-nya berkurang satu. Kezia. Kezia. Um, A tambah A tambah 8 8B. B sama dengan 37. Kalau U6 apa rumusnya Kezia? A A tambah A tambah 5B. cakep, sama dengan 22 ya. N-nya B-nya selalu berkurang satu. Pokoknya gitu ya. Terus gimana Pak? Ini kamu eliminasi. Nah, eliminasi. Coba Dimas, Dimas, ini gimana lagi Mas? Ya Pak Hadir Pak, itu di min Hmm, berarti 3B sama 15 Pak. sama dengan 15. Terus habis itu B-nya Ya 5. 5 ya, 15 bagi 3. B sama dengan 5. Cakep. Terus Kinanti habis ini gimana lagi nih Kinanti? Kinanti, Kinanti. Ya Pak, itu Terus, A tambah 5B kan sama dengan 22. terus, eh, B-nya terus, ganti jadi 5. A tambah 5 kali 5 kali 5. sama dengan 22. Jadi kamu bisa substitusikan ke salah satu. Boleh ini, boleh ini. Jadi kalian ambil yang paling kecil aja. Ya kan? Jadi A tambah 25 sama dengan 22. A-nya 22 dikurang 25. A-nya sama dengan minus 3. Nah, ini A. Ini B-nya tuh. Oke. Udah dapatkan A-nya kan? Nah, sekarang apa lagi Pak? S12. Oke, S12. S12 di sini berarti rumusnya kita tulis dulu deh. Kan rumusnya N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Berarti S12 ini sama dengan 12 per 2. Terus A-nya itu berapa? 2 kali minus 3. N-nya kan 12. 12 dikurang 1, bedanya 5. Nah, 12 bagi 2, 6 bisa ya. Kali min 6 ditambah 12 kurang 1, 11. 11 kali 5, 55. 6 dikali min 6 tambah 55. 49, 49. 49. 49 kali 6 berapa? 294. 294. Mantap. Oke, udah dapatkan dari 12-nya kan? Nah, sekarang suku tengah. Tadi rumus suku tengah apa, Pak? Rumus suku tengah ini adalah UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2. Nah, sekarang kamu lihat di sini. U9 sama U6. U9 sama U6. Yang mana yang paling terakhir? Yang paling terakhir adalah U9 kan? Suku terakhirnya nih dia. Karena 6 sama 9 lebih besar 6 kan? Atau di sini istilahnya UN. UN-nya tuh. Oke. Coba deh masukin nih. Abiyu. Gimana Abiyu? Atau A-nya berapa Abiyu? A-nya min 3, 3. UN-nya berapa berarti? UN-nya Hmm. eh UN-nya U9 kan? 9, Sama dengan 3 tuh. 7 7 bagi 2. bagi 2. Berapa jadi itu? Jadi 34 Bagi 2. Sama dengan sama dengan 16. 7 bah. 17, Mantap. Nah, nanti soal-soal ini kamu lihat ada pernyataan-pernyataannya tuh ya. Oke, ini Pandi. SS dulu dah. Pandi kirim dulu nih. Oke, sebelum jawab pertanyaannya, kita Pandi tanya dulu. Abrar Abiyu ada pertanyaan nggak? Enggak Pak. Nggak ada ya. Farel Kezia ada pertanyaan. Enggak Pak. Oke, Kiko Lafli ada pertanyaan. Enggak Nggak ada, Pak. Pak. Oke, Dimas Tita ada pertanyaan. Tidak Enggak, Pak. Pak.
Rainar Seza ada pertanyaan. Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tabita Kinanti ada pertanyaan. Enggak, Pak. Oke. Kalau ada silakan nih. Soalnya cukup panjang yang ini nih. Jangan dalam waktu 6 menit deh timernya nih. Silakan. Caranya sama kayak tadi ya yang Fani kirim tuh. Nah, kirim jawabannya. Tadi ada U8 sama dengan 10. Artinya A tambah 7B sama dengan 10. U5. U5 itu A tambah 4B. Sama dengan 4. Kurang ya, berarti 3B kurang sama dengan 6. B-nya sama dengan 2. A tambah 4B sama dengan 4. A tambah 4 kali 2 sama dengan 4. A tambah 8 sama dengan 4. A sama dengan 4 kurang 8. A sama dengan minus 4. Nah, A-nya sudah minus 4. Berarti ini benar pernyataan pertama. Suku ke 10 berarti S10. S10 adalah N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Artinya 10 per 2 dikali 2A. 2 kali minus 4 ditambah N-nya 10 kurang 1, 9. 9 kali 2, B-nya kan. 10 bagi 2, 5. Min 8 tambah 18. 5 dikali 10 sama dengan 50. Nah, ini benar juga. UT-nya berapa? UT-nya sama dengan A tambah UN bagi 2. Tadi hanya minus 4. UN-nya itu berarti U8. U8-nya 10 bagi 2. Nah, 6 dibagi 2 harusnya 3 ya. Berarti ini salah. Oke, mantap. Semuanya udah ngirim berarti sudah paham ya. Apalagi Pak? Ini kamu kali pelangi ya ini. 3 kali X, 3 kali minus 4. 3 kali X, 3X, 3 kali minus 4, minus 12, dikurang 2. Berarti X kuadrat, min 8 tambah 3, min 5X. 16 kurang 12, 4. 4 kurang 2 plus 2. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya yang B Pak apa? F dot G min 1. Berarti kalau misalnya B-nya itu F dot G min 1, kamu tinggal ganti nih. Kan F dot G itu tadi ini kan X kuadrat min 5X plus 2. Berarti F dot G min 1, X-nya ganti min 1. Min 1 kuadrat, min 5 kali min 1 ditambah 2. Min 1 kuadrat, 1. Min 5 kali min 1 plus 5 ditambah 2. Sama dengan 8. Gitu. Tuh. Ada pertanyaan lu gak ya ini sebelum ke G dot ini? Nah, terus yang B udah dapat yang C gimana Pak? Nih yang C, G dot fx. Berarti kalau G dot fx itu artinya apa? Karena F-nya dalam kurung artinya apa? Masukkan fungsi F ke dalam G. Masukkan fungsi F ke dalam G. Berarti kan G fx. Masukkan fungsi F ke dalam G. F-nya apa? X kuadrat tambah 3X min 2. Masukkan F ke dalam G. G-nya apa Pak? G-nya itu adalah X min 4. X min 4. Udah. Masukkan fungsi F ke dalam G. G-nya ini. Sekarang kamu ganti yang ini. Ini juga ganti ke sini. Gitu ya. Berarti apa? Jadinya X kuadrat plus 3X min 2. Terus dikurang 4. Oke, jadi X-nya ini kamu ganti dengan ini langsung tuh. Tuh, ini kan X, jadinya min 4 kan. Tuh. Jadinya apa nih? X kuadrat tambah 3X min 2 kurang 4 min 6. Udah dapet tuh. Jadi ini min 2 tinggal dikurang 4 doang ya. Nah, sip. Nah, ini untuk contoh soal nomor 12 nanti ya. Pak Andi, Iya, mau tanya apa dulu? Pak Andi itu boleh jelasin ulang nggak yang bagian ngitung yang A? Itu kan Mm-mm. eh, Mana yang tuh? bagian
A tambah B kuadrat sama dengan, ya yang itu. Nah, ini oke, sip. Nah, jadi gini, dia kan bentuknya seperti ini ya, A plus minus B kuadrat. A, B kuadrat. Ya nggak? Jadi mau plus mau min sama aja nih rumusnya. Cuman bedanya di tanda tengahnya doang nanti. Ya, ini kan A nih. Artinya apa? A dikuadratkan, A kuadrat. Berarti sini X dikuadratkan, X kuadrat. Paham ya? Kita paham ya? Terus karena di sini Paham, Pak. minus, kamu kasih minus di sini. Kan di sini bisa plus, bisa min kan? Tergantung tanda di sininya. 2 kali A kali B, 2AB. Sama juga 2 kali X, 2X. 2X kali 4, 8X. Gitu. Plus 4 dikuadratkan, 16. Paham nggak, Tita? Oke, oke, paham, Pak. Makasih, Pak. Nah, sip. Untuk yang berikutnya tinggal kamu kali pelangi aja ya. Oke, ini tadi Oke, Pak. mantap. Ah, yang lain kalau bingung tanya aja ya. Nanti baru jelasin ulang nih. Kita sedikit soal yang penting kamu ngerti soal itu. Jangan banyak tapi malah di skip semua ya. Oke, jalan. Ya, ini udah soalnya yang ini. Nomor 12. Nah, silakan. Yuk, hampir sama kayak tadi ya. Hitung, kirim jawabannya sampai benar-benar salahnya gitu ya. Ini waktunya, dikasih waktu 6 menit deh. Tuh, ayo. Berapa nih coba ya. Oke, silakan dicoba ya. Kalau masih bingung tanya aja ya. Pak, ini udah bener belum?
Oke, saya mantap. Lihat Seza urutannya. Oh iya bener ya bener. Satu, bener, mantap. Cakep, bener. Oh, F.G0. F.G0 nih kamu cari ininya dulu nih. Langkahnya masih sama kayak tadi. Kezia, cari F.GX-nya dulu. Baru dimasukin nol. Nih, kayak gini nih. Ya, ini udah bener nih. Dia cari F.GX dulu masih sama prosesnya kan? Masih sama tuh prosesnya kan? Ini. Nah, udah dapat F.GX, F.G0-nya baru dimasukin di sini. Tuh, ya kan? Bener. Ya, terus ini juga bener nih. Tuh, jadi kamu cari F.GX-nya dulu, baru dimasukin ke fungsi apa? F.G0 tadi, ya. Oke, Pak. Oke, oke. Keza ngerti Keza ya? Oke, ngerti, Pak. Mantap. F.G, F.GX, nah kayak gini nih. Hmm, jadi boleh langkah dari sini, kemudian dari sini, bagus, terus ini. Nah, gitu. Jadi cari F.GX-nya dulu. Ya, silakan yang lain ditunggu ya jawabannya ya. Oke, kita lihat Tabita. Hmm, 5X tambah 10. Nah, ini Tabita udah hampir benar. Tapi 4 tambah 10 kurang 15 cek lagi Tabita ya. Nah, ini harusnya apa nih? Tuh. Kalau yang ini kamu nggak, kalau ini kan di soalnya ini nggak berurut ya. Nanti kalau F.GX 0 berarti kan X kuadrat kan awalnya tambah 9X dikurang 1. Masukin 0, 0 tambah 9 kali 0 dikurang 1 gitu. Oke, lagi ya Tabita ya. Nah, ditunggu revisiannya nih. Oke, nanti mantap. Ayo, yang belum ditunggu ya. Nih, kan tadi dia bener ya, ini bener. 4 tambah 10 kurang 15 kan min 1, bener ya. Bener. Dan juga sama nih F.G0, masukin X-nya 0, Pak. Sip, bener. G.fx, bener, mantap. Yes. Silakan yang lain ditunggu nih jawabannya ya.
Ayo yang belum, Abrar, Abiyu, Farel, Iko, Lafli, Tita. Ini nanti tadi udah. Ya, Lafli sama Nika. Mantap, betul. Lafli juga benar. Oke, Abiyu kita lihat. Benar. Hmm. Sip. Rata-rata udah benar semua ya. Ini caranya ya. Tadi kan awalnya kita cari dulu nih. Cari dulu f.gx-nya dulu, ya kan? F.gx artinya apa? Masukkan G ke dalam L. Berarti kan X plus 2 kuadrat tambah 5 kali X plus 2 dikurang 15. X plus 2 kuadrat artinya apa? X kuadrat plus 4X tambah 4. 5 kali X, 5X, 5 kali 2 plus 10. Dikurang 15. Oke. Berarti apa nih? X kuadrat, 4 tambah 5, 9X. 4 tambah 10 kurang 15 min 1. Maka f.gx-nya itu harusnya X kuadrat plus 9X min 1 kan harusnya. Di sini plus 1 tapi. Berarti salah. Oke. Terus apa lagi Pak? F.g 0. Berarti tinggal kamu masukin X-nya 0 dari sini. Berarti 0 kuadrat tambah 9 kali 0 dikurang 1. 0 tambah 0 dikurang 1 min 1. Berarti jawabannya min 1 kan? Maka pernyataan 1 benar. Nah, terus apa lagi Pak? G.F. G.fx artinya masukkan F ke dalam G. Berarti X kuadrat plus 5X min 15 tambah 2. X kuadrat plus 5X min 13 harusnya ya. Berarti pernyataan yang ketiga salah. Oke, yang belum kirim ditunggu ya. Ini kita oke bagus. Benar salah-salah Pak. Mantap. Sip, benar. Farel. Nah, ini kesimpulannya apa nih, Rel? Nih? Hmm? Min 1 benar. Harusnya kan F.G 0, X-nya kan 0 kan? 0 harusnya min 1 nih. Min 15. Min 15 ditambah 2. Min 13. Oke, cek lagi ya. Oke, semangat. Ditunggu revisiannya nih ya. Kalau mau kirim ulang lagi nih. Hmm.
Nah, ini baru lengkap nih. Benar, salah, salah. Cakep. Sip, betul. Mantap. Oke, ini bagus. Udah benar. Nah, sekarang untuk yang C, Pak. Yang C tinggal ini aja nih. Kan GFX ya. GFX. Berarti kan GFX-nya kan X kuadrat plus 5X min 15 tadi ya. Nah, ini kamu masukkan ke fungsi G. Di mana fungsi G-nya itu kan X plus 2 nih, Tabita ya. Masukin sini Tabita tuh. X kuadrat plus 5X min 15 ditambah 2. Udah gitu doang kan. Nah, min 15 tambah 2, min 13 kan. Oke, ngerti ya? Ya boleh nanti dikirim revisiannya, terpakai nilai ulang ya. Oke, Abrar. BSS, Pak. Oke, sip. Ya, masih salah, boleh kirim revisiannya. Oke, coba kita satu soal lagi nih ya. Ini satu soal lagi ya. Nah, ini. Ini gimana, Pak? Ini misalnya ada soal kayak gini. Hmm, ada soal lagi nih ya. Berarti, ini berarti waktu ini di kelas 10 semester 1 nih, kalau salah ya. Dari sini cari apanya dulu, Pak? Cari nilai A-nya dulu. Misalnya ada soal kayak gini. Ini min 1, ini X, ini Y kan. Sumbu Y, sumbu X. Sumbu Y, sumbu X. Berarti ini X-nya 3, Y-nya min 1, artinya 3, min 1. Satu lagi melalui titik 0,4. X-nya 0, Y-nya 4, maka 0,4. Nah, rumusnya ini nih. Y sama dengan A, X min XP kuadrat ditambah YP. Langkah pertama itu cari A-nya dulu. Cari A dulu ya. Berarti Y-nya 4 sama dengan A. Kan di sini 0,4 kan. Artinya X-nya 0, Y-nya 4. 0 dikurang XP-nya berapa? 3 dikuadratkan. YP-nya berapa? Minus 1. XP YP itu artinya dia titik puncaknya. Titik puncaknya ya. Berarti 4 sama dengan A. 0 kurang 3 minus 3 dikuadratkan. Plus kali min minus 1. 4 sama dengan minus 3 dikuadratkan kan 9. 9 kali A, 9A dikurang 1. Berarti 4 tambah 1 sama dengan 9A. Di 5 sama dengan 9A. A-nya berapa? 5/9. Oke. Paham sampai sini ya? Terus gimana lagi, Pak? Sama, masukin rumus ini lagi. Masukin ya, tapi X, Y-nya tidak dimasukin. Berarti kan Y sama dengan A-nya 5/9. Nih, X, Y-nya dimasukin. Ya, dimasukin X, P, Y, P aja. X dikurang 3 dikuadratkan, ditambah YP. YP-nya berapa? Minus 1. Ya. Nah, ingat, ini masih sama rumus kayak tadi ya. A plus minus B kuadrat. Tuh. Nah, tadi ini ya. Nah, Y sama dengan 5/9. Terus mana Pak? X dikuadratkan. X kuadrat. Kan? Ini X dikuadratkan, X kuadrat. Ya. Terus
Karena di sini tandanya minus, maka ini minus 2 dikali X, 2X. 2X dikali 3, 6X. Plus 3 dikuadratkan, 9. Plus kali min 1. Oke, Kezia. Izin keluar dulu, Pak. Makasih Pak Adi. Oke, Kezia. Sip, sip. Berarti Y sama dengan, ini kali pelangi aja. Ya, kita kasih satu soal lagi ya. Berarti 5/9 X kuadrat min 5/9 kali 6 gitu kan. 6X itu ya. 5/9 kali 9. 9 kali 9 dikurang 1. Y sama dengan 5/9 X kuadrat. Nah, 6 sama 9 nih sama-sama bagi berapa? 6 bagi 3, 2. 9 bagi 3, 3. Nah, jadinya ini min 10/3X. Ya, kan ini kan 5 kali 2. 9-nya coret ini. 5 dikurang 1 jadinya. Oke, berarti 5 dikurang 1. Jadinya Y sama dengan 5/9 X kuadrat min 10/3X ditambah 4. Nah, ini jawabannya. Oke, sekarang kita lihat soalnya di sebelahnya tuh ya. Soal di sebelahnya. Ada pertanyaan lu gak kira-kira untuk soal yang ini? Ipan dikirim lu deh ini. Ada pertanyaan untuk soal ini? Abrar, Abiyu, Farel, Kiko, Lafli, Dimas, Tita, Seza, Tabita, Kinanti. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Ada, Pak. kita soal ini ya. Satu soal terakhir nih. Harus kirim semua nih. Nomor, nih. Caranya sama kayak tadi ya. Ayo silakan tuh. Soal lagi ya. Ayo 3 menit ya soal lagi ya. Saya tunggu di pasar ya. Jam berapa ke pasar? Jam 1.
Oke, Bu, bentar ya. Ya, mana nih yang kirim jawabannya? Oke, Seza bagus. Bapak dilihat. Mantap. Coba satu orang lagi deh kirim deh. Ntar dibahas nih ya. Oke, nanti bagus. Mm-mm. Min apa plus deh. Oh iya, nanti harusnya min itu ya. Ini kan dia X min XP nih nanti ya. Hmm. Nah, bener nih. Hmm. Hanya 5/4 benar. 5/4 X kuadrat. 5. Cakep bener. Nah, untuk nanti karena dia tandanya minus nih nanti ya. Kan min XP kan. Ini harusnya min ya. Kan XP-nya itu apa? Kan XP-nya itu 2, minus 2. Artinya ini XP, ini YP gitu. Ini cuma salah di tandanya doang nih nanti nih. Oke, Oke, Bapak. mantap. Nah, cakep Tabita, bener.
Jadi langsung bener ya, 0,2. Nah, mantap Rafli, bener. Sip, mantap, udah dijabarin. Lima per 4 X. Oke, mantap. Hmm. Oke, bagus. Oke, udah ngerti semuanya berarti ya. Nih, karena ini tuh jawabannya ya. Tinggal dimasukin. Ya, Farel. Farel apa? Periksa dulu. Oke, sip. Oke, udah ngerti semua ya. Ngerti semua untuk persamaan kos dan musuh kuadrat. Nggak apa kita beberapa soal dulu. Yang penting kalian menguasai dan paham ya. Yang sekali lagi kalau bisa untuk setiap pembahasan TKA bukunya dibedain ya khusus TKA. Supaya nanti kalau kamu udah kelas 12 bisa tinggal dilihat-lihat aja di review materinya. Oke, satu lagi nih Pan dikoreksi. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Adiska, Abiyu, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, Farel Kiko ada pertanyaan? Aman, Pak, nggak ada. Mana ya? Lafri Dimas ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tita Seza ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tabita Enggak, Pak. ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa latihan soal lagi ya. Ntar kalau masih bingung, pelajari recordnya lagi ya. Oke, tetap semangat terus buat kalian semua belajarnya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.